Kabar kurang menyenangkan datang dari penyanyi Nadine Amizah. Pelantun tembang populer bertajuk Rayuan Perempuan Gila itu mengalami pelecehan seksual ketika manggung di Ciwok, Bandung pada Minggu 24 September 2023 lalu. Bagian sensitifnya disentuh oleh orang yang tak bertanggung jawab ketika ia lewat usai manggung. Tak ayal wanita yang dikenal kalem itu tampak tersulut emosinya. Melalui akun X-nya atau yang dulu dikenal Twitter, Nadine menulis dengan nada emosi sambil mengeluarkan kata-kata kasar lantaran pelecehan itu cukup mengganggu dirinya. Terima kasih banyak atas dukungannya dan terima kasih banyak juga sudah banyak yang bantu menyuarakan apa yang terjadi pada aku tadi malam. Aku ingin meluruskan sedikit bahwa aku tidak menganggap diriku sendiri adalah victim dari sexual harassment. Karena aku merasa aku akan mengambil suara dan ruang dari korban yang beneran mengalami sexual harassment. Aku merasa tadi malam adalah sebuah ketidaksengajaan. Tapi ketidaksengajaan itu terjadi karena ada ruangnya untuk terjadi. Bahkan sesederhana kalian berusaha untuk menyentuh bagian sini dan bagian sini aku, itu adalah sebuah harassment juga. Tapi aku tidak terima badan aku disentuh bagian manapun tanpa persetujuanku. Menjadi hal yang tak mudah di tengah popularitasnya yang tengah naik, Nadine menjadi penyanyi indie yang digemari oleh para remaja saat ini lewat karya-karyanya. Sayangnya di tengah popularitasnya itu, justru ia mendapat tindak pelecehan dari orang yang tak bertanggung jawab. Dalam cuitannya lagi, ia juga menulis, "Kadang audiens membludak itu, kadang rejeki, juga kadang malah petaka ya. Nauzubillah min zalik, nauzubillah mentok. Mungkin ya orang yang tadi gak sengaja karena kondisinya sekeos itu. Tapi kalau emang sudah seramai itu, mohon banget gak usah rebutan untuk nyentuh badan aku. Untuk apa? Aku manusia juga," tulis Nadine. Dan aku tahu bahwa kekerasan seksual bisa terjadi antara sesama gender, tapi aku tahu bahwa kemarin itu yang menyentuh aku semuanya perempuan. Dan aku tahu bahwa kalian merasa karena kalian sama gendernya sama denganku, kalian bisa menyentuhku. Tapi sekali lagi, tidak boleh ada yang menyentuh badan aku, siapapun, tanpa persetujuanku. Meskipun aku bilang bahwa aku bukan korban kekerasan seksual, tapi aku tetap merasa bahwa masih butuh banyak diskusi antara kita tentang batasan-batasan yang seharusnya terjadi antara public figure dan juga penggemarnya. Aku sangat ingin itu terjadi, aku sangat ingin ada diskusi perihal itu, karena aku merasa banyak sekali orang yang seperti di bawah ini merasa bahwa bagian dari tugasku adalah untuk disentuh-sentuh. Dan aku harus menormalisasikan itu. Aku tidak setuju. Ya, saat Nadine menjadi pengisi acara di Bandung, memang kondisinya cukup penuh sesak. Para muda-mudi yang begitu mengidolakan Nadine dengan karya-karyanya hadir dan ingin melihat Nadine dari dekat. Sayangnya justru tindak pelecehan seksual lah yang terjadi. Jadi untuk teman-teman media dan juga teman-teman public figure lain yang mau membantu aku untuk menyuarakan perihal ini, mari kita sama-sama menurunkan kata seksual dari kasus ini, karena mungkin berbeda, tapi ini tidak kalah pentingnya bahwa tetap tidak ada orang yang pantas untuk disentuh, dilecehkan secara seksual maupun tidak tanpa persetujuannya. I think we do need to have that discussion. We do need to have a powerful voice untuk menyuarakan perihal ini, karena kayak hal ini tuh belum lumrah dibicarakan di Indonesia, tapi lumrah terjadi. Tak hanya Nadine yang mengalami pelecehan seksual usai manggung, musisi Dikta pernah merasakan hal yang tak menyenangkan. Area sensitifnya disentuh oleh fansnya hingga mantan vokalis Yovie and Nuno itu hingga berjongkok karena menahan sakit. Cukup lama Dikta menahan rasa sakit itu hingga membuat kru dan panitia panik. Namun setelah itu ia berhasil bangkit meski masih meringis kesakitan. Bisa dibilang hampir seluruh fans Dikta adalah kaum hawa semua.
Ditambah gaya cool Dikta membuat para wanita tergila-gila padanya. Mas, mesti dikit dong mas. Saya klarifikasi mas, dikit mas. Dikit dong, gimana mas Dika? Kenapa Bogor? Sedikit mas Dika, soal klarifikasi itu Dika. Pak jangan ditarik Pak. Pak, ya Allah jahat banget bapaknya. Selanjutnya, Abizar Al-Ghifari pun mengalami hal yang sama. Putra mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu sempat mengungkap jika dirinya mengalami pelecehan. Pria yang kerap disapa Abi itu membagikan momen keceriaan bersama para sahabatnya di sebuah kafe. Lalu beberapa saat kemudian, Abi menyampaikan jika salah satu pengunjung melakukan tindakan tak terpuji kepadanya. Karena pelakuan tak menyenangkan itu, manajer Abizar pun turun tangan hingga meminta pelaku untuk meminta maaf. Udah selesai, masalah itu udah selesai. Emang dari awal juga gue nggak mau itu jatuhnya untuk terlalu terblow up karena emang nggak penting. Bukannya nggak penting, penting untuk menghimbau orang-orang bahwa ya pelecehan itu nggak baik dari cowok cewek atau dari cewek ke cowok karena sama aja. Jadi emang sengaja pada gue selesain karena emang udah selesai juga nggak perlu panjang. Harus mencoba untuk lebih jaga diri aja, perbaiki etika dan juga hati. Ya, udah. Jika Nadine, Dikta, dan Abizar mengalami pelecehan seksual, penyanyi Rosa tampak bahagia jelang konsernya di berbagai daerah di Indonesia. Konser Rosa itu menyeliputi daerah Samarinda, Makassar, hingga ke negeri jiran Malaysia. Tentu saja ini menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa baginya. Apalagi ini menjadi kali keempat baginya bisa menghelat konser di banyak tempat hingga ke luar negeri. Ya, belum pernah aku datengin pas konser, yaitu Samarinda dan juga Makassar, dan nanti Desember di Bandung, balik lagi ke Malaysia di Sabah di KK gitu. Jadi ini ada rangkaian dari Another Journey. Jadi Another Journey The Beginning ini konsernya, jadi konser tour album gitu, album tour konser. Sama semua, palingan bintang tamu yang beda-beda. Di internasional akan dimulai dari Singapura dan Kuala Lumpur. Nanti di akhirnya juga di Kuala Lumpur untuk 2023. Jadi mungkin di 2023 itu ada 7 kali ya, 7 konser yang untuk Another Journey. Mungkin nanti lanjutannya lagi 2024. Banget, seru. Alhamdulillah konser yang kemarin semuanya sold out setiap konser. Jadi aku juga looking forward untuk yang next city. Di Samarinda ini di tanggal 7 Oktober, terus nanti bakalan ada di Makassar 28 Oktober, terus ada di Bandung di bulan Desember, dan di Kota Kinabalu di Sabah Malaysia juga Desember. Dan kemarin sebelum melakukan tur konser, Rosa menyempatkan diri untuk melakukan meet and greet dengan para fansnya. Dalam acara itu, ia tampak bahagia lantaran selama 25 tahun berkarir di industri hiburan tanah air, karya-karyanya masih dicintai oleh halayak luas. Teman-teman yang belum punya official merchandise-nya, boleh langsung ke Inspire Official Merch. Bisa beli official merchandise Reocha di sana untuk desain Reocha langsung. Oke? Sekali lagi yang belum punya official merch-nya, bisa langsung datang ke boothnya Inspire Official. Oke, yang sudah boleh kembali duduk. Setiap orang maksimal 2 tanda tangan dan fotonya ubah. Dan diingetin lagi, setiap orang maksimal 2 tanda tangan dan foto. Sebetulnya barusan itu adalah meet and greet. Jadi karena udah lama juga nggak ketemu sama pecinta Rosa dari pas ngeluarin album, jadinya aku hari ini ada fan meeting, terus ada merch baru kayak ini. Bisa nyala, lucu kan? Itu nyalanya tergantung kayak Nih, ini tergantung suara tuh. Tergantung nanti juga ada musiknya gitu, ada bunyinya gini. Cik. Merchandise buat konser sebetulnya, tapi tadi makanya banyak banget orang yang udah beli supaya mereka bisa pas nonton konser bisa pakai juga. yang ada gelang ada apa sih?
Ada banyak nih merchandise-nya, ada kaos nih kayak yang aku pakai sekarang. Ada topi, ada tote bag, semuanya official. Dan menariknya lagi, di kesempatan yang sama, Rosa baru pertama kali melihat video klip lagu anyarnya yang bertajuk Bertengkar Manis, featuring dengan Basena yang bakal dirilis pada 30 September 2023. Sontak saja hal tersebut membuatnya bahagia, lantaran video klip itu membuatnya haru. Bertengkar Manis, kalian harus nonton, pokoknya nonton Bertengkar Manis. Rame-rame aku brainstorming sama sutradaranya, jadi kita mikir kayak LDR, kebetulan sutradaranya juga LDR, jadi kayak wah match nih, langsung dibuatin. Ada mode video klipnya tuh Anna Jobling dari Malaysia dan juga dari Indonesia ada Omar Daniel.